Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu Allah jaga hatinya agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah. Karena kelemahan kita bermula saat kita mulai meragukan Allah. Kita membutuhkan Allah dalam setiap dinamika kehidupan kita. Kita butuh Allah saat sedang diberikan ujian, bahkan kita tetap membutuhkan Allah saat sedang diberikan kenikmatan. Kalau kita butuh Allah saat sedang diuji, itu agar kesabaran kita tetap terjaga. Karena apabila Allah tidak membersamai atau tidak menemani hambanya saat sedang diberikan ujian, maka mudah bagi dia untuk berkeluh kesah dan berputus asa. Kebersamaan Allah pada hambanya saat sedang diuji adalah ketika Allah menghibur hati dia, Allah menenangkan hati dia, dan Allah menghidupkan hati dia dengan nikmat iman. Dalam sebuah ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya, bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Ini adalah bentuk kebersamaan Allah pada hambanya saat sedang diberikan ujian. Allah menghibur hati mereka dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna, yang artinya, bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah melindungimu, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Allah memberikan petunjuk, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Allah menghibur hati dia dengan kalimat inna a'toinakal kautsar, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah menghibur hati dia dengan kalimat kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Allah menghibur hati dia dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana, yang artinya janganlah bersedih, Allah bersama saya atau Allah bersama kita. Ini adalah ketika Allah membersamai hambanya saat sedang diberikan ujian. Allah juga membersamai hambanya saat sedang diberikan kenikmatan. Karena apabila tidak, dia justru mudah untuk terjerumus ke dalam dosa karena banyaknya nikmat yang dia dapatkan. Kalau Allah tidak membersamai hambanya saat sedang diberikan kenikmatan, maka nikmat itulah yang akan menjadi jalan bagi dia jatuh terjerumus kepada dosa karena dia sibuk menghabiskan nikmat yang Allah berikan. Sehingga karena nikmat itu, dia jadi lalai dari mengingat Allah. Allah berikan dia nikmat berupa handphone, tapi dia gunakan hanya untuk bermain game, bermain sosial media, sehingga dia lalai dari menjalankan ibadah, sampai dia lupa juga menjalankan ibadah wajibnya. Allah berikan dia rezeki berupa harta yang banyak, tapi hanya digunakan untuk berfoya-foya, belanja ini itu, hanya digunakan untuk jual beli di dunia. Dia tidak bersedekah sama sekali dan tidak mengingat Allah. Allah berikan dia nikmat berupa sehat dan waktu luang, tapi dipergunakan hanya untuk urusan-urusan dunia dan lalai dari mengingat Allah. Tapi jika diberikan ujian, dia rajin sholatnya, dia bangun tengah malam, dia sujud dengan lama, dengan khusyuk, dia berdoa dengan sambil menangis. Tapi saat diberikan kenikmatan, dia lupa akan Tuhannya, dia lupa siapa yang memberikan dia nikmat, dia lupa untuk bersyukur.
Ini terjadi apabila Allah tidak membersamai hambanya saat sedang diberikan kenikmatan. Kita perlu hati-hati, kalau ini terus terjadi, maka nantinya dia bisa terjebak dalam istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang membangkang terhadapnya. Ini merupakan hukuman dari Allah agar orang tersebut terus terjerumus dalam kesesatan. Nikmat yang diberikan bukanlah bentuk kasih sayang Allah, melainkan murka Allah terhadap mereka. Nikmat tersebut hanyalah alat untuk menghukum mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satu ciri istidraj adalah tetap merasakan ketenangan meskipun lalai dalam menjalankan ibadah. Dia tetap merasakan kenyamanan walaupun selalu melakukan maksiat. Dia tetap merasa damai walaupun jauh dari Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah sehingga terhindar dari istidraj. Apa yang saya sampaikan tidak lain merupakan pengingat untuk diri saya sendiri. Namun saya berharap ada manfaatnya untuk orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.